ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang jelek, ya kan? Ada yang ditakdirkan mukmin, ada yang ditakdirkan kafir. Ya, satunya baik, satunya jelek. Ya, ditakdirkan ketaatan, ditakdirkan maksiat, satunya baik, satunya jelek. Ditakdirkan kebaikan, ditakdirkan kejelekan. Ya, satunya baik, satunya jelek. Ini ketiga telah ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan seluruh hal tersebut semuanya adalah baik. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mempunyai hikmah dalam segala sesuatu. Dipahami ini? Yang kelompok yang kedua yang menyimpan dalam masalah takdir adalah kelompok Al-Jabriyah. Jabriyah juga dua kelompok. Ada yang ekstrim, ada yang pertengahan. Yang ekstrimnya mengatakan bahwa manusia itu majbur, terpaksa untuk melakukan segala sesuatu. Ini orang yang terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir. Dikatakan segala manusia sudah terima apa adanya saja. Zahir batin dia terima saja apa adanya. Diibaratkan manusia ini bagikan bulu ayam. Ya, bagikan bulu manusia. Di mana angin menerpanya, di sana ia berhembus. Ya. Harus terima segala keadaan. Sampai-sampai seorang penyairnya berkata, Al-qadhu fil yami maktuban wa qala lahu, Iyaka an tabtalla bil ma'i. Ia dilempar ke dalam laut, dalam keadaan terikat seluruh tangan dan kakinya, lalu dipesankan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kena air. Ya. Keadaannya orang-orang Jabriyah. Jadi sudah terikat tangan, dilempar ke dalam laut, pesannya jangan kena air. Ya. Sebab manusia katanya terima saja apa adanya. Ya. Apa adanya terima. Dan ini pemikiran orang-orang yang tidak berpikir. Nah, ini Jabriyah yang ekstrim. Jabriyah jenis yang kedua, Jabriyah yang pertengahan dari kalangan Asy'ariyah dan lainnya. Mereka mengatakan manusia itu majbur batinnya. Iya. Adapun zahirnya tidak. Ya. Nah, kalau itu ketika seorang berlaku maksiat, dia katakan ini sudah takdir Allah. Saya sudah ditentukan untuk menerima hal tersebut. Dan seluruh hal ini adalah kesesatan. Ya dasarnya, ya perkara pertama kalau antum mau mengukur yang sesat, lihat saja. Ini sudah menyelisih 4 perkara itu tadi. Dan bantahan untuk dua kelompok ringkas saja. Satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Nah, di sini kalimat tidaklah kalian berkehendak ini bantahan terhadap orang Jabriyah. Ya, Allah menetapkan manusia punya kehendak. Kata Jabriyah mengatakan manusia tidak punya kehendak. Ya. Allah menetapkan manusia punya kehendak. Kemudian illa yasha Allah Rabbul Alamin, kecuali dengan kehendak Allah, ini bantahan terhadap orang Qadariyah. Manusia punya kehendak, tapi kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Adapun Qadariyah mereka mengatakan kehendak manusia kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini dua-duanya atau ayat ini bantahan untuk dua kelompok. Iya. Baik. Di antara sebab-sebab orang itu sesat dalam masalah takdir, harus kita tahu ya, apa sebab manusia sesat dalam masalah takdir? Satu, ya sebab ia sesat dalam masalah takdir. Satu, ingin mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ini sebab pertama. Jadi apa yang terjadi pada makhluk ingin dia kiaskan pada perbuatan Allah. Kalau dilihat pada makhluk, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bermaksiat, ketaatan, ini jelek bagi makhluk. Dia kiaskan juga kepada Allah. Ini juga jelek bagi Allah. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ini dasar kesesatan dalam masalah takdir. Ini mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Kemudian yang kedua, dasar penyimpangan dalam masalah takdir, tidak membedakan antara iradah al-qauliyah dan iradah asy-syar'iyyah. Iya. Tidak membedakan antara iradah al-qauliyah dan iradah asy-syar'iyyah. Allah Subhanahu Wa Taala akan iradah Allah terbagi dua. Ada iradah qauliyah dan ada iradah asy-syar'iyyah. Iradah qauliyah ini iradah bermakna al-masyiah. Allah berkehendak. Ya. Iradah syariah, iradah bermakna al-mahabbah, kecintaan. Allah mencintai. Kalau iradah al-kauniyah itu pada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi. Nah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya. Dan iradah kauniyah ini kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah takdirkan terjadi. Ini iradah al-kauniyah, kehendak Allah al-kauni. Ya. Kemudian yang kedua adalah iradah asy-syar'iyyah. Ini kaitannya dengan mahabbah, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Ya. Allah menghendaki seorang itu beriman, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, ini perbedaan antara dua iradah.
Ahlul bidah dalam masalah ini sesat. Sebab dia pahami Allah punya satu iradah saja, sama iradanya. Allah menghendakinya dan dianggap penakut. Ya, ada pun ahli sunnah, ya, dengan kedetailan mereka melihat maaf, ya, mereka membuat kesimpulan ini bahwa iradanya terbagi dua. Nah, ada yang iradah al-kauniyah, dan ada iradah yang merupakan iradah asy-syar'iyyah. Kemudian sebab kesesatan yang ketiga, ya, kesesatan dalam masalah takdir adalah ingin mempertanyakan sebab perbuatan Allah, mencari illatnya, sebab perbuatan Allah. Ya. Tentang masalah illah, nah, tentang masalah illah, karena Allah menerangkan sebab dari perbuatannya, sebab apa yang diterangkan kita terima dan kita paham. Namun apa yang tidak diterangkan tidak boleh ditanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Walaupun manusia mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Karena itu apa saja yang dibuat oleh Allah jangan ditanya sebabnya. Ya. Ini yang menyebabkan seorang masuk tergelincir dalam masalah takdir. Ya, dia melihat kepada sebab, ingin menkiaskan perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk, akhirnya sesat dalam masalah takdir. Ya. Dan bukan artinya ditetapkannya takdir itu menafikan dengan ikhtiar perbuatan. Ya. Takdir Allah adalah ilmu Allah. Allah rahasiakan untuk dirinya. Kita harus imani tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya manusia tidak beramal meninggalkan amalan. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata orang yang bertanya, Rasulullah, apakah segala sesuatu ditakdirkan? Sampai orang ini pintar, orang ini jelek, kurang pintar, semuanya ditakdirkan. Kata Nabi, semuanya ditakdirkan. Lalu dia bertanya, Rasulullah, kalau begitu untuk apa beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, beramallah kalian." Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Sebab setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia ditakdirkan, diciptakan untuknya. Ya, jadi asalnya kita harus mengetahui apa yang ditakdirkan pada kita. Ya. Jangan tahu kita ditakdirkan apa? Kita ditakdirkan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Tidak ada yang tahu takdirnya. Kalau tidak ada yang tahu takdirnya, tidak boleh dia berhujjah dengan takdir, meninggalkan amalan. Atau berlaku maksiat, kemudian dia berkata, ini sudah takdir Allah. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Ya. Dan juga telah diutus kepada kita para rasul. Apa gunanya dulu sekali kita para rasul? Mendidik kepada kita jalan yang lurus, jalan yang jelek. Kemudian telah diturunkan kepada kita kitab-kitab. Semuanya untuk menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus dan jalan yang salah. Menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir itu tidak bertentangan dengan amalan. Manusia tetap beramal. Ya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para nabi dan diturunkannya kitab. Dan dia juga harus mengimani akan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak terlalu senang, gembira. Sebab dia tahu bahwa semuanya sudah merupakan ketentuan Allah. Dan ketika dia sedih, dia tidak terlalu sedih. Sebab dia tahu bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang sangat senang atau dia sangat sedih, kadang masuk ke dalam hal-hal yang membahayakannya. Anda pernah dengar ada orang yang saking senangnya dia stres? Hah? Anda dengar nggak? Oh, masyhur itu ya. Saya tidak pernah dengar. Ya. Ada dulu orang yang menang forecast, dapat 1 M, lalu stres dia. Ya. Ada pun yang kena musibah, ya lalu stres itu banyak contohnya. Nah, dan ini faedah keimanan kepada takdir. Salah satu faedah dari keimanan kepada takdir. Ya. Nah, dan ini dari merupakan rukun dalam keimanan. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan makna syariat, akan nampak betapa besarnya dan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian setelah itu pengarang membawakan beberapa hadis. Kata beliau, "Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala." Dan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, beliau berkata, "Kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad, fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'akum mihfaratun, fanakkafa wa ja'ala yanqutu bi mihfaratihi, thumma qala." Kata Ali, kami dalam suatu jenazah di Baqi'
Al-Gharqad, baki pekuburan di Medina dekat Masjidil Haram. Al-Gharqad ini sejenis pohon. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang kepada kami. Faqa'ada wa qa'atna haulahu, maka beliau pun duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun, dan beliau membawa ranting kecil. Fanakkasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi, maka beliau pun menancapkannya. Ya. Mikhsara bisa bermakna tongkat, ranting kecil atau semisal ini. Nah, maka beliau pun menancapkannya. Kemudian beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adukum minal jannati wa maq'adukum minan nar." Kata beliau, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis, telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Faqala ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita bertawakal saja terhadap apa yang telah ditetapkan, ditulis terhadap untuk kami? Maka Rasulullah menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, sungguhnya setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah fa yuyassiru li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang merupakan termasuk dari golongan orang yang beruntung, maka dia akan dipermudah untuk melakukan amalan orang-orang yang beruntung. Adapun wa amma man kana min ahli syaqawati fa yuyassiru li amali ahli syaqa. Adapun orang-orang yang dari kelompok yang merugi, maka mereka akan dipermudah untuk amalan orang-orang yang merugi. Kemudian beliau membaca ayat, amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil yusra. Al-ayat. Adapun orang-orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan al-husna, maka akan dipermudah kepada arah yang mudah. Al-ayat. Nah, ini ayat juga ceritanya. Hadis ini dibawakan di sini untuk menetapkan beberapa perkara dalam masalah takdir. Yang pertama, ya penetapan segala sesuatu telah ditulis. Kemudian yang kedua, manusia juga punya kehendak, ya punya masyia, punya ikhtiar. Karena itu dikatakan malu, beramallah kalian. Ini kan mereka punya kehendak. Satu kehendaknya sekali lagi tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Anna khalqa ahadikum, sungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian, yujtama'u, dikumpulkan di batni ummihi, dalam perut ibunya, 40 yawman nutfatan, 40 hari dalam keadaan tetes air. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, kemudian menjadilah segumpal darah sama dengan itu, 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian setelah itu menjadi segumpal daging sama dengan itu. Thumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat, kemudian Allah mengirim kepadanya seorang malaikat dengan 4 kalimat. Yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'idun, yang menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, ia beruntung ataupun merugi. Walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada sembahan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada antara ia dan antara surga tersebut kecuali hanya sejarak 1 hasta. Ayasbiqu alaihi al-kitabu, maka Alkitab telah mendahulunya. Maksudnya ketetapan dalam Alkitab telah mendahulunya bahwa dia adalah penduduk neraka. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, maka ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka lalu ia masuk ke dalam neraka itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, yang sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada perantara antara ia dan antara neraka itu kecuali hanya sejarak 1 hasta. Ayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha, maka Alkitab telah mendahulunya, yaitu bahwa dia adalah penduduk surga, maka ia pun beramal dengan amalan penduduk surga lalu ia masuk ke dalam surga. Sisi pendalilan pengarang di sini berkaitan dengan masalah segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang lebih khusus di sini tentang masalah penulisan. Perlu diketahui bahwa penulisan takdir itu ada beberapa penulisan. Penulisan yang pertama di penulisan Allahul Mahfuz. Nah, kemudian ada penulisan yang kedua di langit, di Baitul Ma'mur.
tulisan lainnya, yaitu penulisan di perut itu. Kemudian ada takbir yang lainnya, takbir setiap tahun. Kemudian ada takbir setiap hari. Nah, takbir setiap hari. Ini semua dari tindakan-tindakan takbir dan penulisannya. Dan semua ini diterangkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, karena itu jangan heran memahami sebagian ada sebagian orang bingung. Nah, bukankah segala sesuatu sudah dicatat, sudah ditakdirkan, dan yang ditakdirkan tidak bisa berubah lagi? Ya. Ada sebagian yang heran. Ya. Ketika membaca hadis Anas bin Malik riwayat Muslim atau Bukhari dan Muslim, bahwa orang apabila menyambung silaturahminya akan diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya. Nah, bagaimana mungkin diperluas rezeki dan diperpanjang umurnya, padahal segala sesuatu telah ditetapkan. Ya, maka di sini perlu dipahami tingkatan-tingkatan penulisan. Yang berubah di tangan para malaikat. Jadi malaikat ketika menulis 4 perkara, ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya, beruntung atau meruginya, itu ditulis oleh malaikat. Ketika dia menyambung silaturahminya, maka dicatatkan malaikat itu berubah. Mungkin rezekinya lebih luas, umurnya diperpanjang, ya berubah dicatatkan para malaikat. Dipahami? Nah, namun yang berubah di catatan malaikat ini, ya, di catatan malaikat dan apa yang berubah di catatannya itu semuanya sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini cara mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada di dalam masalah ini. Ya, dipahami? Dan sini menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim itu hendaknya melihat arah kebaikan pada dirinya. Setiap orang dimudahkan kepada amalan yang ia telah ditakdirkan padanya. Kalau memang dia penduduk surga, kecenderungan amalannya adalah amalan penduduk surga. Senang untuk beribadah, ya, melakukan amalan-amalan saleh, dan juga dia penuh berada kecenderungannya kepada hal-hal yang sifatnya maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita mohon kepada Allah supaya kita dikafahkan di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan dan ibadah, dipalingkan dari segala fitnah dan maksiat. Dan kita bermohon kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan kita muslim dan tetap kontinu dengan amalan yang saleh. Kata beliau fi hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alladhi rawahu Muslim fi sahih. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih, wa Abu Dawud fi Sunan, dan juga Abu Dawud dalam Sunan, min al-a'immah wa ghairuhuma min al-a'immah, dan banyak dari para a'immah selain dari keduanya, anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iman, apakah itu iman? Qala, beliau berkata, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir, ya, dan takdir yang baik dan buruk. Di sini diulangi keimanannya, dan dalam riwayat Muslim diulangi. Qala fa idza fa'alta dzalika faqad amantu. Ya, maka ditanya kepada Rasulullah, apabila telah dikerjakan hal tersebut, apabila saya kerjakan hal tersebut, apakah saya telah beriman? Qala na'am, maka beliau berkata iya. Baik. Kata beliau, wafihi dalam masalah takdir ini, minal adillah, ada banyak dalil. Ma'law istaqsainahu, ya, andai kata dalil ini kita detailkan, kita kumpul secara detail, la'adda ilal imlal, maka akan menyebabkan bosan untuk membaca buku ini. Satu banyaknya dalil itu saja, ya, akan bosan membacanya. Ya, karena banyaknya dalil seputar masalah ini. Nah, itu tadi kesimpulan berbeda dengan masalah takdir dan beberapa perkara yang berbeda dengan masalah takdir. Baik, kemudian di sini dikatakan oleh pengarang dalam masalah berikutnya, masalah al-Isra wal Mi'raj. Ini masuk di dalam masalah keimanan kepada yang gaib. Karena itu dimasukkan di dalam pembahasan seputar masalah akidah. Kata pengarang rahimahullah, wa ajma'al qa'iluna bil akhbari wal mu'minuna bil athari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila fawqi sab'a samawat thumma ila sidratil muntaha usriya bihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. ومن قال إنه منام ولم يسرى بجسده فقد كفر.
Kata beliau, dan telah sepakat seluruh orang yang berucap dengan hadis-hadis dan orang-orang yang beriman akan asar, seluruh orang yang meriwayatkan hadis dan orang yang beriman akan hadis, semuanya sepakat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ila fawqi sab'a samawat, menuju ke langit yang 7, atau menuju ke atas langit yang 7, ila sidratul muntaha, ke sidratul muntaha. Usriya bihi lailan, beliau diperjalankan di malam hari, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa itu masjidil aqsa? Masjid Baitul Maqdis, itulah masjid Baitul Maqdis. Thumma urija bihi ila sama bi jasadihi wa ruhihi jami'an, setelah itu beliau diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya semuanya. Thumma ada min lailatihi ila Makkah, kemudian malam itu juga beliau kembali ke Makkah qabla subuh, sebelum subuh. Wa man qala, dan siapa yang berkata innal isra fi lailatin, sungguhnya isra di malam hari, wal mi'raj fi lailah, dan mi'raj, siapa yang berkata sungguhnya isra di satu malam, wal mi'raj, dan mi'raj di malam lain, maksudnya sama malamnya, berbeda, maka dia salah. Wa man qala innahu manam, dan siapa yang berkata bahwa itu adalah tidur saja, tidak diperjalankan, dan juga dia tidak berkata diperjalankan dengan jasadnya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Di dalam poin ini pengarang berbicara tentang Isra dan Mi'raj, dan pengarang rahimahullah taala di sini menjelaskan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, beliau tegaskan bahwa adanya Isra dan Mi'raj ini kesepakatan di kalangan para a'imah. Para a'imah yang menguasai hadis dan beriman akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Isra artinya diperjalankan. Mi'raj artinya diangkat ke langit. Ya, ini artinya Isra dan Mi'raj. Adapun Isra diperjalankannya Nabi itu diperjalankan memakai buraq. Ya, buraq ini adalah binatang besarnya lebih besar dari keledai, di bawah bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Ini buraq. Ya. Adapun dongeng-dongeng yang mengatakan bahwa dia binatang punya sayap, ya, kita bahkan saya pernah lihat di sebagian rumah, ya, kepalanya kepala perempuan, jadi bidadari katanya. Nah, ini semua adalah cerita khurafat. Ya. Itu bersifatan buraq. Buraq ini kata para ulama dinamakan dia buraq, ya, yang artinya mungkin dengan dua makna. Salah satu dari dua makna. Mungkin karena dia sangat putih sekali, ya, bagikan buraq sangat terang, dark, ya, cahaya petir atau guntur, ya. Dan mungkin dikatakan buraq karena cepatnya dia melangkah. Sebab satu kali melangkah itu jaraknya sejauh pandangan mata. Satu kali langkahnya buraq itu. Nah, maka Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakai buraq berjalannya. Adapun naiknya ke langit tidak memakai buraq. Ya. Naik ke langitnya dengan mi'raj. Dinamakan mi'raj. Mi'raj itu artinya alat untuk naik ke langit. Dia adalah tangga untuk naik ke langit. Ya, itu mi'raj. Dipahami? Dan kisah Isra dan Mi'raj adalah kisah yang sangat masyhur sekali. Seni pengarang akan menyebutkan beberapa sahabat yang menjelaskannya. Ya. Dan di sini pengarang menyebutkan beberapa perkara. Diangkat sampai ke langit 7, di atas langit 7, sampai ke Baitul Sidratul Muntaha. Kemudian beliau sebutkan bahwa ketika Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi diperjalankan dengannya itu adalah perjalanan ruh dan jasadnya sekaligus. Ya, ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan yang diperjalankan adalah ruhnya saja. Ya. Karena itu ucapan pengarang di sini mengatakan siapa yang mengatakan tidak diperjalankan dengan ruhnya, maka dia telah kafir. Ya. Mengatakan hukum kafir ini kelihatannya terlalu berat begitu. Ya, sebab asalnya memang sebagian melihat
ada kemungkinan lain dari dalil yang ada dalam masalah. Walaupun yang kuat dalam permasalahan seperti yang disebut oleh pengarang, bahwa Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Kalimat al-abd, hamba, itulah hamba, ruh dan jasad. Ya, asal penggunaan ruh dan jasad. Dia dalil yang membedakan dalam masalah ini. Nah, kereta apa disebut oleh pengarang di sini benar. Dan di sini juga beliau sebutkan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi satu kali saja, satu malam saja. Siapa yang berkata dua kali itu salah. Ya. Siapa yang berkata dua kali itu salah. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini bahwa perjalanannya pada satu malam dan kembali di malam itu juga. Ya, kembali di malam itu juga. Dan kita ketahui bersama bagaimana Nabi perjalankan ketemu dengan para anbiya di setiap langit yang beliau lalui. Kemudian kita ketahui juga bagaimana Nabi SAW ya, di malam itu menerima perintah salat. Dan tadinya 50 kewajiban salat kemudian menjadi 5 waktu saja. Dan kita ketahui bersama juga Nabi SAW melihat surga dan neraka ketika diperjalankan. Ya. Dan pada perjalanan Isra dan Mi'raj ini banyak sekali dari kandungan keimanan yang kita bisa petik. Dan salah satu kandungan keimanan yang ingin ditekankan di sini pengarang, ya, sebab ini berkaitan dengan zaman beliau. Beliau yang menetapkan bahwa Allah itu di atas langit. Ya. Andai kata Allah itu berada di mana-mana, Nabi tidak diperjalankan ke atas langit. Nah, ini dalil yang sangat kuat sekali yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Ya, mungkin kalau kaidah ini yang biasa, kalau kaidah satu ini saja yang diucapkan oleh orang yang biasa mengadakan acara Isra Mi'raj, itu bagus. Ya. Ya, mungkin bisa diambil faedahnya, manfaatnya. Tetapi tidak seorang pun ya yang pernah menguraikan hal ini dalam acara bidah Isra dan Mi'raj. Ya, memang acaranya acara bidah, ya syaitan lebih banyak mendominasi. Ya. Akhirnya bicaranya juga bicara ya hal-hal yang aneh-aneh dan penuh dengan khurafat. Ya, seakan-akan pada tahun ya, atau ketika Isra dan Mi'raj itu dianggap sebagai hari untuk berkisah. Ya. Sehingga setiap orang berusaha untuk mencari kisah, walaupun kisah-kisahnya ya, asalnya adalah kisah yang palsu ya, dan dianggap batil oleh para ulama. Ya. Setelah menjelaskan beberapa dasar pokok, maka beliau sebutkan dalil-dalil. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu perjalanan di malam hari. Tidaklah seorang itu diperjalankan, tidaklah dikatakan Isra memperjalankan kecuali di malam hari. Kalau perjalanan di siang hari itu lain lagi dalam bahasa Arab. Isra itu khusus perjalanan dalam malam hari. Ya, kalimat lailan di sini penetapan takkid betul-betul di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkahi di sekitarnya. Kata beliau warawat qissata al-Isra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan kisah Isra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang sahabat disebutkan di sana pengarang Abu Dar, wa Anas bin Malik, wa Malik bin Qa'qa'ah, wa Jabir bin Abdullah, nah, wa Shaddad bin Aus, yang 5 orang sahabat, wa ghairuhum, dan selain mereka. Kulluha sihatun maqbulah, semuanya adalah hadis-hadis sahih, maqbulah, diterima, mardiyah, diridai, ila ahli naql, di kalangan para ulama ahli naql, maksudnya ulama ahli hadis, mukharrajatun fi sihah. Nah, hadis-hadisnya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Baik, selesai segera pembahasan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ya, kita lihat ke pembahasan yang lain. Kata pengarang rahimahullah taala, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla, kama qala azza wa jalla wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata pengarang, dan sungguhnya Allah, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya azza wa jalla. Nabi melihat Rabbnya azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh dia telah melihatnya kali yang lain ketika di sidratul muntaha. Ya.
Ini pembahasan berikutnya, yaitu apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah atau tidak ketika diperjalankan, ya, ketika diangkat ke atas langit. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rabbnya, penglihatan dengan mata hatinya. Ya. Nabi mengatakan bahwa Nabi sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat yang ketiga adalah tawakuf dalam masalah. Tawakuf tidak menguatkan. Ya. Tawakuf dalam masalah seperti ini, sebenarnya tawakuf tidak dihitung pendapat, ya, cuman ya demikianlah para ulama menyebut. Ya, tawakuf dalam masalah seperti ini sebenarnya diizinkan, sebab masalahnya mengandung kemungkinan sebenarnya. Sebab dari dalil ada 2 kemungkinan. Kalau terjadi tawakuf itu wajar. Ya. Ini tidak benar juga sebagian orang yang berlebihan dalam masalah tahdir-tahdiran. Siapa yang tawakuf itu ditahdir juga. Ini kaidah batil. Ya. Tidak diucapkan kecuali orang yang jahil terhadap syariah. Tawakuf itu dilihat dalam masalah apa dia tawakuf, dirinci. Kalau masalahnya jelas, gamblang, ya, maka siapa yang tawakuf? Tawakufnya dianggap dia disikapi dan dianggap menyimpan dalam tawakuf tersebut. Karena itu Imam Ahmad, ketika ada orang yang tawakuf dalam masalah Al-Quran, apakah dia makhluk atau tidak, dia katakan Al-Quran kalam Allah. Makhluk atau tidaknya saya tidak tahu, tawakuf. Imam Ahmad mengatakan Al-Waqifah Jahmiyah. Orang yang tawakuf itu Jahmiyah. Dalam riwayat Al-Waqifah syarrun minal Jahmiyah. Orang yang tawakuf lebih jelek daripada Jahmiyah. Ini sebab masalahnya jelas, gamblang, terang. Tapi kalau masalahnya seperti ini, masalah yang mengandung kemungkinan, ya, maka para ulama berselisih. Bahkan yang tawakuf, apakah dihukumi mereka juga lebih jelek daripada Jahmiyah? Ya, dan seperti itu. Maka hendaknya seorang itu adil dalam bersikap. Ya. Dan asal kesesatan mengambil sebagian dalil, meninggalkan bagian yang lain. Mengambil ucapan sebagian ulama, ya, dalam satu keadaan saja, meninggalkan keadaan-keadaan yang lainnya. Ini di antara asal kesesatan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak buku beliau. Ya. Jadi di sini dalam masalah apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah atau tidak? Nah, kalau melihat dengan mata kepala, maka jawabannya tidak. Sebab Aisyah berkata, "Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya." Siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka ia telah berbuat, ya, penistaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi melihat dengan mata ditiadakan. Kalau melihat dengan hati, dia disebutkan hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dan dalilnya di sini pengarang. Jadi yang kuat insyaallah taala bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat dengan mata hatinya, tidak melihat dengan mata kepalanya. Yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian Syekh Mukbil, beberapa syekh yang lainnya juga di zaman ini menguatkan pendapat ini. Adapun ayat yang disebut di sini pengarang, ini adalah ayat bukan pada tempatnya, sebab pendalilannya bukan di sini. Ya. Di sini disebut dalam ayat, sungguh beliau telah melihatnya di kali yang lain. Yang dilihat oleh Nabi di sini bukan Allah, tapi yang dilihat oleh Jibril. Nah, Rasulullah SAW melihat Jibril 2 kali. Rasulullah melihat Jibril 2 kali dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya 2 kali. Dan salah satunya di sini seperti yang tertera dalam ayat ini. Maka yang diinginkan di sini dalam ayat, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Allah atau sungguh Nabi telah melihatnya untuk kali kedua. Yang dilihat bukan Allah, tapi yang dilihat oleh Jibril. Jadi itu kita katakan pendalilan dalam ayat di sini bukan pada tempatnya. Nah, pendalilan yang benar hadis-hadis yang akan disebut di sini oleh pengarang. Kata beliau, wa qala Imam Ahmad fi marwinahu anhu, dan berkata Imam Ahmad dalam hal-hal yang diriwayatkan kepada kami. Ruwina bacanya ra-nya di fathah, di dhamma, kemudian wawnya di kasrah, di tasydid dan di kasrah. Ya, ruwina anhu. Dan berkata Imam Ahmad dalam apa yang diriwayatkan kepada kami, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla. Dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya azza wa jalla. Bainahu ma'thurun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya itu ada asarnya, ada hadisnya dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadisnya. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Disukan itu dapat bacaannya, ditulis an Ikrimah. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas.
ورواه الحسن بن يعبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث على ظاهره. Baik. Demikian riwayat-riwayat, sebagiannya ada sebagian jalan yang tidak ditemukan. Ya. Dan riwayat secara umum ada riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih secara umum. Riwayat Imam Ahmad memberi hukum riwayat yang sahih. Riwayat selain Imam Ahmad mengomentari riwayat ini. Kata beliau, al-hadits ala zahir. Hadisnya seperti zahirnya. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tambahan Allahu alaihi wasallam, tambahannya sebenarnya terus itu sallallahu alaihi wasallam di sini. Wal kalamu fihi bid'ah. Berbicara tentang hadis ini bid'ah. Walakin nu'minu bih. Kama ja'ala zahir. Akan tetapi kita imani sebagaimana zahirnya. Wala nunadiru fihi ahada. Dan tidak boleh kita mendebat seorang pun di dalamnya. Maksudnya jangan ada perdebatan dalam masalah ini. Soalnya ini adalah masalah yang jelas. Ya, masalah yang jelas dan gamblang. Tidak butuh untuk diperdebatkan. Ya. Ucapan Imam Ahmad ini dalam kitab dia masyhur. Diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Aqqa yang sudah dicetak dengan judul Ushul Sunnah. Ushul Sunnah karya Imam Ahmad. Ya. Nah, dan juga kitab terkenal alhamdulillah kita sudah syarah dalam sebagian daurah di beberapa tempat. Ya, selain dari Makassar. Jelas dalam naf beliau ini, konteks beliau ini, Imam Ahmad di sini juga penegasan, beliau menegaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rabbnya. Tidak harus dilihatkan, tetapi melihat Rabbnya sebagaimana yang kita katakan tadi adalah melihat dengan mata hatinya. Wa qala wa rawa an Ikrimah bin Abbas qala inna Allah azza wa jalla istafa Ibrahim bil khullah wa istafa Musa bil kalam wa istafa Muhammadan bil ru'ya. Dan diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memilih Nabi Ibrahim dengan khullah, dipilih sebagai kekasihnya. Maksudnya apa dipilih sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim disebut dengan nama Khalilullah. Ya, Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam bil khullah, itu yang dicinta. Al-khullah derajat kecintaan yang dicintai, tapi lebih tinggi daripada al-mahabbah, derajat yang lebih tinggi. Wasafa Musa bil kalam, dan Nabi Musa dipilih oleh Allah dengan al-kalam, dikhususkan Allah berbicara dengannya. Walaupun di antara para nabi yang dibicarai oleh Allah itu ada 3, Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa punya kekhususan tersendiri. Wasafa Muhammadan bil ru'ya, dan Nabi Muhammad dipilih dengan ru'ya. Nah, ini asar disebutkan oleh Syekh Al-Albani mauquf terhadap Ibn Abbas. Dan mungkin hukum marfu tentunya. Kemudian kata beliau warawa Atha an Ibn Abbas qala, dan diriwayatkan oleh Atha dari Ibn Abbas, beliau berkata ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu marratain. Dan Nabi Muhammad melihat Rabbnya 2 kali. Melihat Rabbnya 2 kali. Ini asar dari Ibn Abbas di sini menetapkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Wariya an Ahmad rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Ahmad rahimahullahu taala, annahu qila lahu, sungguhnya dikatakan kepada beliau, bima tujibu an qauli Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kamu menjawab ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ya man za'ama anna Muhammadan qad ra'a rabbahu azza wa jalla, al-hadits, siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya azza wa jalla, sambungan hadisnya, faqad a'zama Allah al-firya, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah. Ya, bagaimana kamu menjawab hadis ini? Jadi Imam Ahmad ditanya tentang hadis ini, ya, qala, beliau berkata, di qaul Nabi, dengan ucapan Nabi kita jawab, ra'aitu Rabbi azza wa jalla, saya melihat Rabbku azza wa jalla. Jadi kemungkinan Aisyah menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya, atau kalau lebih dikompromikan, ya, beliau menjawab, ya, melihat, menafsirkan melihat dengan mata kepala. Adapun melihat dengan hati, maka hal tersebut adalah hadis, ya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis, ya, dan nas di dalam masalah ini. Saya baru ingat sekarang bahwa ternyata ada nas yang sangat tegas sekali yang menunjukkan bahwa Nabi melihat dengan mata hatinya. Disebutkan ro'a, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a rabbahu marratayn bi fuadihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya 2 kali dengan hatinya. Nah, ini hadisnya sangat tegas sekali dan riwayatnya dalam Sahih Muslim. Ya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Wa fi hadis Syarif bin Abdullah kata Nabi Namir an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Syarif bin Abdullah bin Abi Namir dari Anas bin Malik,
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Faraja'tu ila Rabbi," maka saya kembali kepada Rabbku. Wa huwa fi makani, dan dia berada di tempatnya. Kembali kepada Rabbku dan dia berada di tempatnya. Ini dalam sebagian lafaznya yang disebut di sini oleh pengarang. Nah, dan hadis itu lagi mukharrajun fi sahihain. Hadis tentang Isra dan Mi'raj sangat panjang, dikeluarkan dalam as-sahihain. Wal munkir li hadits al-lafzi raddun ala Allah wa Rasul. Orang yang mengingkari lafaz ini yang menolak Allah dan Rasulnya. Inilah kesimpulan dalam masalah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat pada atau Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata hatinya, dan juga telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di mana? Di mana dilihatnya? Di hari kiamat. Adapun di dunia, apakah bisa manusia melihat Allah di dunia? Ya, jawabannya dibagi dua. Kalau melihat dalam keadaan terjaga, maka jawabannya tidak bisa. Siapa yang menyangka bisa, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, ini di sini keyakinan yang pasti dalam agama bahwa Allah tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia dalam keadaan terjaga. Ini makna hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian sahabat Rasulullah SAW. "Ta'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, engkau tidak akan dapat melihat Rabb. Ketahuilah, sungguhnya kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya, dalam keadaan terjaga, tidak tidur, tidak bisa melihat Allah. Kalau dalam keadaan tidur, apakah mungkin melihat Allah? Jawabannya mungkin. Ya. Jawabannya mungkin. Dia dalil yang menafikan. Apalagi Nabi berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Ya, karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, para ulama sepakat tentang mungkinnya Allah dilihat di dalam tidur. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali orang-orang Jahmiyah. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Jahmiyah. Demikian keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang Jahmiyah. Kalau ada yang mengingkari hal tersebut di zaman ini, berarti dia mirip dengan orang-orang Jahmiyah. Nah, kemudian kata beliau, kemungkinan melihat Allah dalam mimpi, orang melihatnya sesuai dengan keimanannya, kadar keimanannya. Karena itu ketika Nabi SAW beliau berada di puncak keimanan, beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Ya. Dan seorang melihat Allah dalam mimpi, itu tentunya ya, tidak boleh dia meyakini bahwa Allah hakikatnya seperti itu. Sebab ya, diketahui bersama mimpi itu tidak sama dengan kenyataan, ya kan? Kemudian diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan tentang mungkinnya. Dan demikian pula dikatakan mungkin melihat Allah dalam mimpi oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dalam beberapa pelajaran beliau, Syekh Khalid bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam Syarh Wasithiyah dan dalam beberapa syarah beliau. Juga Syekh Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman Jibril ketika mensyarah I'tiqad A'immatul Hadits. Beliau juga beliau ditanya tentang itu, beliau katakan mungkin. Ya. Dan secara global, hal ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang yang jahil, yang mirip dengan ucapan orang-orang Jahmiyah. Dan Syekh Mukbil sendiri mengucapkan hal tersebut di majelis dan di pelajaran beliau berulang kali. Iya, beliau mengucapkannya. Nah, dan ini akhir dari pembahasan berkaitan dengan masalah ruqyah. Setelah itu, pengarang berpindah berbicara tentang masalah syafaat. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, "Wa ya'taqidu ahli sunnah wa yu'minuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamah." Dan ahli sunnah meyakini dan mereka juga mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamah, memberi syafaat pada hari kiamat, li ahli al-jam'i kullihim, pada seluruh al-jama', seluruh manusia yang terkumpul, seluruhnya. Syafa'atan ammatan, syafaat yang umum. Wa yashfa' al-mudnibina min ummati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat pada orang-orang yang berdosa dari umatnya. Ayukhrijuhum minan nari ba'da mahtaraku, lalu beliau dikeluarkan dari neraka setelah mereka menjadi haram. Di sini pembahasan dari pengarang berkaitan dengan masalah syafaat. Syafaat termasuk perkara yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Secara khusus di sini dua kelompok, kelompok al-Khawarij dan kelompok al-Mu'tazilah. Ya. Ahli sunnah meyakini bahwa
Nabi SAW memberi syafaat. Syafaat secara bahasa itu bermakna genap, lawan dari ganjil. Seakan-akan dinamakan genap sebab orang yang meminta syafaat, begitu dia meminta kepada atau ada yang memberi syafaat, seakan-akan dia berdua. Maka dikatakan genap dari sisi itu. Dan syafaat juga kadang bermakna secara bahasa bermakna memohon, meminta. Ya. Adapun secara istilah, syafaat adalah setiap doa Nabi SAW yang beliau doakan untuk umatnya. Ya. Itu adalah syafaat Rasulullah SAW. Ya. Tentang syafaat Nabi, ada beberapa syafaat beliau. Di sini pengarang menyebutkan 2 jenis syafaat dari syafaat Nabi. Ya. Namun perlu saya ingatkan bahwa syafaat Rasulullah SAW atau yang memberi syafaat bukan cuma Rasulullah SAW saja, tapi juga para Nabi yang lainnya memberi syafaat. Para malaikat juga memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga memberi syafaat. Para syuhada juga memberi syafaat. As-siddiqin juga memberi syafaat. Ya. Jadi syafaat itu tidak khusus untuk Nabi SAW pada hari kiamat. Ada memang syafaat yang khusus. Nah, di sini kita akan menguraikan jenis-jenis syafaat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Para ulama menyebut bahawa Nabi SAW diberi 7 jenis syafaat. Ada menghitung 7, ada menghitung 8. Tidak apa-apa, mau dihitung 7 boleh, mau dihitung 8 juga boleh. Yang menghitung 7, salah satu dari jenis syafaatnya ada yang terbagi 2. Ya, jadi kalau diurai semua menjadi 8. Ya. Dan syafaat yang diberikan kepada Nabi ada 7 jenis syafaat. Yang pertama, syafaatul udma. Syafaatul udma, syafaat yang besar. Ya. Syafaatul udma ini syafaat khusus untuk Nabi. Nabi berikan kepada seorang Nabi pun selain dari beliau. Inilah yang beliau isyaratkan dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberi 5 perkara tidak diberi kepada seorang Nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah wa'titu syafaat. Saya diberi syafaat. Nabi diberi syafaat. Itu syafaatul udma. Tidak ada seorang Nabi pun yang diberikan syafaat tersebut. Bagaimana syafaatul udma ini? Syafaatul udma adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW di mauqif pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan dari awal sampai akhirnya, jin dan manusia ya.